Hai, perkenalkan nama Kurut Damayanti Nadia dari program studi akuntansi perpajakan NIM 2102010044. Di video aku kali ini, aku akan menjelaskan tentang ternyata belajar pajak itu gampang loh. Yuk mari kita ikuti penjelasan materi-materi pajak itu gampang. Di materi yang pertama, kita akan membahas tentang pajak itu apa sih, dan pajak dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengertian dari pajak. Yang kedua, fungsi dari pajak. Dan yang ketiga, manfaat dari pajak. Pengertian pajak sendiri sederhananya adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi dari pajak membiayai pengeluaran, dan manfaat dari pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membiayai gaji pegawai negeri. Tentang ciri-ciri pajak adalah yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memiliki syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah sebesar 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulannya. Dan itu artinya jika Anda memiliki pendapatan lebih dari 4,5 juta per bulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omset, tarif PPh final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak berdasarkan PPh 23 tahun 2018. Dan yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan diancamkan sanksi administrasi maupun hukuman secara pidana. Ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu parkir. Namun, pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang tidak akan Anda dapatkan. Misalnya, berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya. 4. Berdasarkan undang-undang. Arti pajak diatur dalam perundang-undangan negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dan di materi selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 fungsi dan manfaat dari pajak. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki 4 fungsi umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu pajak yang berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan dalam melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui anggaran pendapatan belanja negara atau yang sering kita sebut APBN. Misalnya pembangunan fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Misalnya, tercapainya pertumbuhan ekonomi negara, contohnya berlakunya PPh 23 tahun 2008 tentang tarif PPh final. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pajak yang berperan sebagai penyeimbang situasi ekonomi negara. Misalnya, semakin banyak penerimaan negara, maka semakin stabillah perekonomian negara. Semakin stabil perekonomian negara, maka tingkat inflasi menjadi rendah.
okupansi yang rendah mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat, misalnya kesempatan wirausaha atau bertambahnya lapangan pekerjaan. Materi ini saya akan membahas tentang uang pajak itu mengalir kemana saja. Yang pertama, ke pendapatan negara. Di sini saya sudah jelaskan secara rinci kemana saja penerimaan uang pajak berdasarkan pendapatan negara. Dan yang kedua, belanja negara. Saya juga sudah menjelaskan secara rinci kemana saja uang pajak itu mengalir dari belanja negara. Di materi ini adalah materi yang sangat penting yang harus kamu tahu. Materi di mana tentang siapa yang harus membayar pajak. Saya akan membahasnya. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, badan pemilik pemerintahan atau BUMN dan BUMD. Dan yang ketiga, bendahara pemerintah pusat. Selanjutnya, kenapa mesti ber-NPWP? 5 alasan penting Anda perlu punya nomor pajak atau NPWP. Yang pertama, 1. Menjadi syarat administrasi bank. Yang kedua, untuk pengajuan dan pembuatan SIU. Yang ketiga, menjadi syarat pembuatan paspor. Yang keempat, mempermudah Anda untuk urusan perpajakan. Yang kelima, mengurangi pembayaran pajak. Nah, inilah 5 alasan kenapa masyarakat Indonesia harus mempunyai NPWP. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT ini digunakan untuk melaporkan setiap perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan, baik itu orang pribadi ataupun badan. Fungsi SPT yang pertama untuk bagi wajib pajak, yang kedua bagi perusahaan kena pajak atau PKP, yang ketiga bagi pemotong atau pemungut pajak, yang keempat bagi petugas pajak. SSP atau yang sering kita dengar, surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah diunjuk Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Dan di materi yang terakhir, saya sudah jelaskan di PPT saya ini tentang jenis surat setoran pajak. Di sini juga bisa kalian lihat ada 4 bagiannya ya. Sekian penjelasan materi tentang PPT saya mengenai pajak itu gampang loh. Terima kasih.